Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arumi Zahra, saya dari kelas 10-2. Saya di sini akan mengerjakan tugas remedial saya dari pelajaran informatika dan 30 soal itu. Dan saya akan menjelaskan dan memberi jawabannya. Soal yang pertama, Google Kolaborasi berfungsi untuk membuat A. Desain, B. Gambar, C. Dokumen, D. Menulis program. Jawaban yang benar adalah D. Menulis program. Google Collaborate, sering disebut dengan Google Colab, adalah platform berbasis cloud yang memungkinkan Anda untuk menulis, mengeksekusi, dan membagikan kode program, terutama untuk bahasa programan Python. Soal yang nomor 2, apa yang dimaksud dengan DSI? A. Analisis data, B. Sistem komputer, C. Jaringan komputer atau internet, D. Dampak sosial informatika, E. Dampak sosialisasi informatika. Jawaban yang tepat adalah D. Dampak sosial informatika. Dampak sosial informatika, disingkat DSI, adalah elemen yang mempelajari bagaimana penggunaan teknologi, komputer, dan internet memberikan efek baik positif maupun negatif pada kehidupan bermasyarakat, interaksi sosial, ekonomi, hukum, dan budaya. Soal nomor 3, sebuah program akan menampilkan deret bilangan genap dimulai dari 2 hingga 10. Jika program tersebut menggunakan perulangan for dengan langkah step 2, berapakah jumlah perulangan yang akan terjadi? Deretan yang ditampilkan 2, 4, 6, 8, 10. A 4 kali, B 5 kali, C 6 kali, D 10 kali, E 15 kali. Dalam perulangan loop dengan nilai awal 2, nilai akhir 10, dan langkah step 2, perulangan akan berjalan untuk mencetak angka 2, 4, 6, 5, dan 10. Jawabannya B, 5 kali. Soal nomor 4, apa itu artificial intelligence? A. Kecerdasan manusia, B. Kecerdasan buatan, C. Kecerdasan pikiran, D. Kecerdasan alami. Jawaban yang tepat adalah B. Kecerdasan buatan. Artificial intelligence atau kecerdasan buatan adalah simulasi dari kecerdasan manusia yang dimodelkan di dalam mesin dan program agar mampu berpikir, belajar, serta meniru tindakan manusia. Soal nomor 5, apa yang dimaksud dengan PLB? A. Sistem komputer, B. Berpikir komputasional, C. Praktik lintas bidang, D. Analisis data, E. Praktik lewat bidang. Jawaban yang benar adalah C. Praktik lintas bidang. PLB adalah elemen yang menangkan pada penerapan dan integrasi berbagai konsep dan keterampilan informatika guna menciptakan sebuah karya atau menyelesaikan masalah nyata di berbagai bidang kehidupan lainnya. Soal nomor 6, apa hubungan informatika dengan MTK? A. Matematika adalah alat dari informatika. B. Matematika adalah jaringan dari informatika. C. Matematika adalah akar dari informatika. D. Matematika adalah informasi dari informatika. Jawaban yang paling tepat adalah C. Matematika adalah akar dari informatika. Matematika adalah akar dari informatika, disiplin ilmu dibangun di atas fondasi konsep-konsep matematis seperti logika, matematika diskrit, teori bilangan, dan statistik. Soal nomor 7, perhatikan gambar berikut. Jawaban yang paling tepat adalah D. Print Hello World. Soal nomor 8, jenis data yang dikumpulkan secara langsung oleh orang yang melakukan pengamatan atau penelitian adalah jenis data A. Eksternal, B. Primer, C. Sekunder, D. Internal. Jawaban yang paling tepat adalah B. Primer. Data primer, data yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumber pertamanya, misalnya melalui wawancara, observasi, kuesioner, atau eksperimen langsung. Nomor 8, perhatikan gambar berikut. Jawaban yang paling tepat adalah B. 15. Setiap baris kode dengan mengasumsikan bahwa variabel kamu merupakan salah ketik atau typo untuk variabel Y. Soal nomor 10, sistem komputer terdiri atas beberapa bagian yang benar. Sistem komputer adalah A. Perangkat keras, B. Perangkat mudah, C. Perangkat sulit, D. Perangkat sedang. Jawaban yang paling benar adalah A. Perangkat keras. Sistem komputer secara umum terdiri atas 3 bagian utama yang saling berkaitan, yaitu perangkat keras, perangkat lunak, dan penggunaan. Perhatikan gambar berikut. Jika ingin memberi cetak tebal pada sebuah teks, kita harus menekan ikon. Jawaban yang benar adalah C.
Melambar bold, cetak bold yang berfungsi untuk menebalkan huruf atau teks. Soal nomor 12, berikut guna untuk membuat teknologi canggih fenomena kuantum dengan munculnya A. Rumus kuantum, B. Komunikasi kuantum, C. Komputer kuantum, D. Klasifikasi kuantum. Jawaban yang benar adalah C. Komputer kuantum. Fisika kuantum telah merevolusi berbagai aspek komputasi dan teknologi informasi. Nomor 13, aplikasi apa yang digunakan untuk membuat website? A. MS Word, B. Photoshop, C. Adobe Illustrator, D. Halaman bagus. Jawaban yang benar adalah D. Photoshop atau C. Adobe Illustrator. Tergantung pada konteks apakah yang dimaksud adalah desain layout atau tampilan website atau proses coding. Soal nomor 14, apa arti dari singkatan CT? A. Praktek komputasi, B. Komputer sistem, C. Berpikir komputasional, D. Komputer network. Jawaban yang benar adalah C. Berpikir komputasional. CT adalah singkatan dari computational thinking atau berpikir komputasional. Soal nomor 15, terminator berfungsi sebagai A. Awal atau akhir, B. Proses, C. Keputusan, D. Masukan atau keluaran, D. Penghubung halaman. Jawaban yang benar adalah A. Awal atau akhir. Dalam diagram alir flowchart, simbol terminator yang berbentuk oval berfungsi sebagai tanda titik dimulainya start atau selesainya end sebuah proses atau sistem diagram alir. Soal nomor 16, sejak kemunculan internet dan media sosial, cara manusia berinteraksi telah mengalami perubahan drastis. Dulu, komunikasi tatap muka atau melalui telepon adalah dominan. Kini, platform seperti WhatsApp, Instagram, dan TikTok memungkinkan kita untuk terhubung dengan siapa saja, kapan saja, di mana saja. Kemudian ini membawa banyak manfaat seperti mendekatkan yang jauh dan mempermudah kolaborasi. Namun di sisi lain, muncul pola kekhawatiran akan berkurang interaksi fisik, peningkatan ketergantungan pada gawai, serta fenomena fear of missing out adalah FOMO yang dapat memengaruhi kesehatan mental. A. Peningkatan ketergantungan pada gawai, B. Berkurangnya interaksi fisik, C. Mempermudah kolaborasi, D. Munculnya fenomena FOMO. Ansos. Jawabannya adalah C. Mempermudah kolaborasi. Soal nomor 17, konsep fear of missing out FOMO yang disebutkan dalam teks merujuk pada A. Ketakutan akan kehilangan koneksi internet, B. Kecemasan karena merasa tertinggal dari aktivitas sosial orang lain, C. Keengganan untuk berbagi informasi pribadi di media sosial, D. Kebutuhan untuk selalu mengikuti tren terbaru. Jawabannya adalah B. Kecemasan karena merasa tertinggal dari aktivitas sosial orang lain. Fear of missing out FOMO adalah fenomena psikologis yang ditandai dengan perasaan cemas dan takut seseorang akan tertinggal tren, informasi atau momen berharga yang sedang dialami atau dibicarakan oleh orang lain, terutama yang sering terlihat di media sosial. Soal nomor 19, berikut ini hal-hal yang dipelajari dalam mata pelajaran informatika kecuali A. Sistem komputer, B. Berpikir komputasional, C. Menjaring komputer, D. Jaringan komputer dan internet. Jawaban yang benar adalah C. Menjaring komputer. Mata pelajaran informatika mencakup berbagai elemen pengetahuan, namun tidak ada materi atau istilah menjaring komputer dalam silabus kurikuler informatika. Nomor 18, dalam membuat program kita harus menentukan arah dan gambaran yang dapat ditelusuri awal hingga akhir program. Pengertian tersebut merupakan pengertian A. Diagram alir, B. Diagram atur, C. Bagan filau, D. Diagram arus, E. Diagram alir. Jawabannya E. Diagram alir karena keduanya adalah opsi yang sama persis dalam pilihan ganda tersebut. Nomor 20, ada beberapa fondasi berpikir komputasional yang dikenal dalam ilmu informatika. A. 5.
B2, C4, D8, E3. Jawabannya C4. Dalam ilmu informatika atau computational thinking terdapat 4 fondasi atau pilar utama yang digunakan untuk memecahkan masalah. Nomor 21, dalam interaksi manusia dan komputer, ada beberapa macam jenis interaksi, diantaranya A. Berbasis GUI, B. Antar muka berbasis perintah, C. Melalui surat atau gambar, D. Kolaborasi dalam sistem komputer, E. Kolaborasi dalam mini komputer. Jawabannya adalah E. Kolaborasi dalam transmisi komputer. Pembahasan dalam mata pelajaran informatika, interaksi manusia dan komputer IMK memiliki beberapa jenis antar muka atau cara pengguna berkomunikasi dengan sistem. Soal nomor 22, apa kepanjangan dari AP? A. Sistem komputer, B. Analisis data, C. Algoritma bidang, D. Algoritma dan programan, E. Algoritma dan pemecahan. Jawabannya adalah D. Algoritma dan programan dalam bidang ilmu komputer dan kurikulum informatika. AP adalah singkatan resmi yang merujuk pada pilar materi algoritma dan programan. Soal nomor 23. Apa singkatan dari JKI? A. Jaringan komputer atau internet, B. Analisis data, C. Sistem komputer, D. Teknologi komunikasi, E. Jaringan kompleks internet. Jawabannya adalah A. Jaringan komputer atau internet. Dalam kurikulum informatika seperti pada mata pelajaran kelas 10, singkatan JKI merujuk pada elemen materi jaringan komputer dan internet. Nomor 24, informatika mencakup pemodelan dari komputasi dan aplikasinya dalam pengembangan sistem-sistem. Dan apa itu komputasi? A. Penghitungan dengan menggunakan komputer, B. Perangkat lunak dan menalar mengenai sistem dan persoalan, C. Pengetahuan teori dan praktis, D. Teknologi komputer dan internet. Jawabannya semua benar, karena setiap pernyataan mendeskripsikan sebagai dari ruang lingkup ilmu informatika. Soal nomor 25, perhatikan gambar berikut. Jawabannya adalah E. Soal nomor 26, ada berapa aspek praktik informatika? A. 5, B. 4, C. 8, D. 7, E. 9. Jawabannya adalah D. 7. 7 aspek keterampilan generik dalam praktika informatika. 1. Membina budaya kerja masyarakat digital. 2. Berkolaborasi dalam tim. 3. Mengenali dan mengidentifikasi persoalan. 4. Mengembangkan dan menggunakan abstraksi. 5. Mengembangkan artefak komputasi. 6. Menguji dan mendokumentasikan artefak. 7. Mengkomunikasikan solusi TIK. Nomor 27, yang termasuk ke dalam program pengolahan kata adalah A. MS kata-kata, B. MS kata, C. MS kata, D. MS words, E. MS words. Jawaban yang benar adalah D. MS words. Soal nomor 28, apa singkatan dari AD? A. Angkatan darat, B. Algoritma data, C. Analisis diri, D. Analisis data. Jawabannya adalah analisis data, karena AD adalah singkatan dari analisis data. Nomor 24, ada 4 fondasi berpikir komputasional, yaitu A. Pola, abstrak, simplex, dan algoritma, B. Dekomposisi, simplex, abstrak, dan pola, C. Abstrak, algoritma, dekomposisi, dan pola, D. Algoritma, pola, kompleks, E. Semua jawaban benar. Jawaban yang tepat adalah C. Abstrak, algoritma, dekomposisi, dan pola. Soal nomor 30, ada 4 fondasi berpikir komputasional, yaitu A. Interaksi, sosialisasi, C. Algoritma, D. Solidaritas.
Jawaban yang tepat adalah C, algoritma.